bukan berarti di Kediri ada kesultanan, tapi ternyata kemudian dilarang keluar, tepatnya di Desa Pojok. Di dalam pojok ini adalah beliau pernah bermukim ingkang tuhuki nurmatan Raden Mas Panji Sumohartmojo sebagai Paten Dalem Sinuwun Pakubuwono ke-9. Jadi kalau kita lihat dari konteks tulisan di bukunya Sindi Adam halaman 23 itu ya, Penyambung Lidah Rakyat, itu bisa dibaca nanti bahwa kenapa Bung Karno mengatakan itu, karena sebetulnya terlepas dari bentuk upaya penghinaan, karena apalagi Bung Karno itu sejak muda itu direndahkan oleh Belanda. Salah satu alibi Soekarno menyebut dirinya adalah keturunan darah biru. Ini memang sebagai pembuktian bahwa kalaupun Soekarno agak dipinggirkan ya, ada fakta Soekarno bisa sekolah. Nah, kemudian saya berpikir, wah ini clue, ini kata kunci nih, saya harus mengejar sana. Terjadi kemudian, ternyata di tempat ini adalah dalam pojok ini diwariskan oleh Pepaten Dalem Sinuwun Pakubuwono ke-9 bernama lengkap Raden Mas Panji Sumohartmojo. Raden Mas Panji Sumohartmojo menurunkan 11 putra-putri. Putra pertama Raden Mas Surati Sumosowoyo yang kemudian menjadi ayah angkatnya Bung Karno. Putra terakhir Raden Mas Said Sumodiharjo sebagai penasihat atau kepala rumah tangga waktu istana berpindah di Gedung Agung Jogja. Nah, dari sini kemudian saya tulis di buku saya Candra di Muka, oh ini yang dimaksud bahwa bapak saya adalah keturunan Sultan Kediri. Jadi ini adalah kata kuncinya Bung Karno yang itu ditulis sebenarnya sudah puluhan tahun di buku Sindi Adam itu. Dan saya usaha nulis itu bukan kemudian tidak mendapatkan teror dan serangan kanan kiri, sama. Ada pensiunan LIPI bidang kajian sejarah itu mengatakan, Dian kamu tuh ngawur gitu. Saya ngawur-ngawurkan, akhirnya terjadi diskusi. Saya katakan, Ibu perempuan, dia Bu N gitu ya. Nah, dia mengatakan gimana? Saya kemudian matur beliau, Bu, kalau seorang diam tidak ngawur, suhu tidak akan pernah turun gunung. Jadi isoe kan bahasa Jawa Timuran gitu. Ya, akhirnya terjadi diskusi dari sisi historiografi dan sebagainya. Peristiwa yang kedua, Kanjeng Raden Mas Tumenggung Dr. Agus Sunyoto, beliau juga mengatakan, masa ada itu Bung Karno di Kediri. Ya, dua tokoh ini yang kemudian alhamdulillah sekarang sudah bisa menerima. Nah, itulah yang kemudian acara ini barangkali dari spirit itu. Jadi saya ini mendapatkan sesuatu di mana tersesat di tempat yang benar barangkali ya. Jadi saya tersesat di tempat yang benar. Ternyata kengeyelan saya untuk kemudian menulis buku Candra di Muka itu menguatkan bahwa clue kata kuncinya Bung Karno di bukunya Sindi Adam Penyambung Lidah Rakyat itu benar, bahwa bapak saya adalah keturunan Sultan Kediri. Nah, secara pribadi saya mengulas ulang, bukan berarti di Kediri ada kesultanan, tapi ternyata kemudian dilarang keluar, tepatnya di Desa Pojok. Di dalam pojok ini adalah beliau pernah bermukim ingkang tuhuki nurmatan Raden Mas Panji Sumohartmojo sebagai Paten Dalem Sinuwun Pakubuwono ke-9. Nah, itu gambaran awal saya, kemudian terbitlah buku Candra di Muka, Pulung Kepresidenan hingga Pamor Surut. Ya, sayangnya perjuangan itu juga cukup panjang. Sebenarnya trilogi buku saya ini kalau dikumpulkan 1000 halaman lebih, cuman menjadi koleksi saya karena sampai sekarang pun prosesnya masih berlangsung.
Jadi di dalam bukunya Sidi Adam itu yang harus kita pahami konteksnya, konteks kenapa Bung Karno menyebut keturunan Sultan Kediri. Jadi Bung Karno mengatakan di dalam awal-awal buku itu, tahun 49 itu adalah 4 tahun pasca proklamasi. Itu puncak-puncaknya kebencian Belanda kepada Soekarno terutama. Bung Karno itu diancam bunuh berkali-kali sebelum kemerdekaan, termasuk rencananya Bung Karno itu mau dibunuh di jam Jepang, mau diundang ke Tokyo, tapi rencana mau dibunuh di sana, tapi dilarang oleh Seiko Shikika di Jakarta, ya, karena Bung Karno itu termasuk membahayakan, ya, tapi Jepang masih butuh Bung Karno. Jadi di dalam bukunya Sidi Adam yang dari hasil wawancara dengan Bung Karno menyebut, ya, jadi tahun 49 itu rakyat Belanda itu benci betul dengan namanya Soekarno. Ya, kalau Jepang menyebutnya kalau Inggris menyebut Soekarno itu adalah ekstremis Jakarta. Itu pemimpinnya Soekarno, kalau usah khawatir, itu ekstremis Jakarta. Jadi 49 itu Belanda benci karena di Belanda itu kan awal-awal akhir-akhir diplomasi Belanda dengan Indonesia itu mungkin semacam public enemy begitu Bung Karno itu di Belanda. Jadi radio Belanda itu banyak menceritakan Soekarno itu orang hebat, dia itu seorang yang terlahir sebagai seorang pemimpin. Dan ingat, jadi jika oleh Soekarno, radio Belanda itu menceritakan kebaikan saya luar biasa, termasuk kekurangan saya dan juga kejelekan saya. Bahwa Belanda itu mencitrakan bahwa Soekarno kalau dari bentuk orang yang sangat agresif, seorang pemimpin hebat, itu katanya radio-radio Belanda itu sebarkan semacam fitnah. Soekarno itu bukanlah orang Jawa. Itu di bukunya Sidi Adam, gitu ya. Soekarno adalah anak Belanda, campuran Belanda pribumi, anak tuan tanah perkebunan kopi yang menghamili buruh pribumi begitu. Lah, gara-gara itulah kemudian di cerita berikutnya Bung Karno mengatakan, siapa yang bilang ibu saya itu keturunan Brahmana Bali, orang tua saya, bapak saya itu sayangnya sudah meninggal, orang yang menjadi saksi kelahiran saya, itu begitu Bung Karno menyebutnya di bukunya Sidi Adam itu. Jadi dan dari nenek bapak itu adalah prajurit Diponegoro. Jadi putri setingkat putri dari prajurit Diponegoro. Kebetulan saya beberapa waktu yang lalu sempat menelisik jejak-jejak Laskar Diponegoro di Kediri. Itu juga banyak sekali ternyata, terutama sekitar Kediri itu, karena perang Diponegoro itu memang sampai di Kertosono gitu ya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa ada sebab ada akibat. Kenapa Bung Karno mengatakan itu? Karena dia dikatakan anak hasil perselingkuhan begitu. Jadi makanya Bung Karno nggak terima itu, nggak terima dikatakan seperti itu. Saya ini adalah keturunan Sultan Kediri. Itu yang saya baca di bukunya Sidi Adam. Jadi ya ini sangat menarik sebetulnya ya. Jadi kalaupun memang teman-teman ingin mencoba menelisik, ya memang garisnya dari garis bapak karena ibunya jelas dari Bali begitu. Tapi kalau di bapaknya ini bisa kita lacak siapa Pak Sukemi, kemudian siapa Pak Harjodikromo dan di atasnya begitu. Jadi kalau kita lihat dari konteks tulisan di bukunya Sidi Adam halaman 23 itu ya, penyambung lidah rakyat, itu bisa dibaca nanti bahwa kenapa Bung Karno mengatakan itu, karena sebetulnya terlepas dari bentuk upaya penghinaan, karena apalagi Bung Karno itu sejak muda itu direndahkan oleh Belanda, sejak sekolah di Surabaya, di mana-mana selalu direndahkan. Maka Bung Karno termasuk salah satu orang yang saya heran, orang yang pede luar biasa. Saya punya foto Bung Karno itu membawa kertas begini, di sebelahnya itu ada Kediri. Itu yang mengejutkan adalah di Kediri nggak ada kesultanan gitu, yang ada kerajaan. Saya lebih mengamini itu awalnya gitu, tetapi saya tidak bisa mencari pohon sejarahnya gitu. Dari mana ini prosesnya, karena Soekarno jarang sekali menceritakan tentang pohon sejarah itu.
Maaf, saya sama teman-teman sering berdiskusi itu bahwa bagi Soekarno yang terpenting itu bukan dirinya, tetapi adalah bagaimana nasionalisme ini terbentuk. Saya kembalikan bahwa salah satu alibi Soekarno menyebut dirinya adalah keturunan darah biru. Ini memang sebagai pembuktian bahwa kalaupun Soekarno agak dipinggirkan ya, ada fakta Soekarno bisa sekolah. Karena pada masa itu siapa yang bisa sekolah? Kaum aristokrat. Soekarno memang ada di jajaran itu. Tetapi Soekarno berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan detail-detail aristokrasi. Soekarno adalah representasi yang murni dari perilaku masyarakat Jawa, perilaku etika Jawa dalam mempraktekkan konsep Jawa yang disebut dengan sinkretisme. Jadi Soekarno itu sangat leluasa memainkan peran bagaimana sinkretisme sebagai etika Jawa yang sangat bagus. Jadi kalau dalam teori perubahan sosial, pendekatan sosiologi itu begini. Perubahan sosial itu ada yang revolusi, ada yang evolusi, ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Nah, perubahan sosial akan bisa terjadi dengan sempurna, dengan baik, manakala syaratnya dipenuhi. Salah satu syarat yang mutlak adalah terbuka terhadap hal-hal baru. Ini ciri khas Jawa dan Soekarno bisa mempraktekkan ini dengan gamblang. Maka ketika saya juga membaca tulisan Cindy Adam dari wawancara itu, saya nggak kaget. Soekarno keturunan darah biru, nggak kaget. Kenapa? Karena Soekarno sangat lihai untuk mempraktekkan bagaimana konsep etika Jawa melalui sinkretisme itu. Dia membuka diri untuk masuknya hal-hal baru dengan syarat orang Jawa itu harus menyertakan dirinya untuk menjadi bagian dari itu. Jadi kemurnian Jawa itu sebetulnya sudah tidak ada.